Di mana Nabi itu meninggal dunia? Di atas pangkuan Ibunda Aisyah kok. Itu apa pemandangan yang lebih indah daripada itu, Bu? Di tempat Nabi melempar batu, tidak jauh dari Nabi meninggal dunia itu ada Masjid Nabawi, masjid kedua, top trending nomor 2, paling mulia di sisi Allah. Tapi Allah tidak mewafatkan Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Tidak jauh dari situ 400 km, itu ada Masjidil Haram. Allah tidak mewafatkan Nabi Muhammad di dalam Masjidil Haram. Pula tidak mewafatkan Nabi Muhammad di perang Badar dan perang Uhud. Tapi apakah kita tidak bisa ngambil pelajaran? Kenapa Allah menghadirkan kematian Nabi Muhammad di atas pangkuan Ibunda Aisyah? Tidak mungkin itu terjadi secara random. Tidak mungkin itu terjadi, kebetulan aja Nabi Muhammad itu meninggalnya di atas pangkuan. Ya tidak mungkin, hikmah Allah itu tidak mungkin terjadi secara random. Tapi itu memberikan kepada kita getaran, Pak, dan gelombang cinta kepada kita. Bentuk tertinggi rasa cinta yang Allah titipkan kepada hati kita itu apa? Kalau kita sudah kayak sahabat, sampai matinya pun kita saling memandang dan saling meridhoi sebelum perjalanan panjang itu dimulai. Itu artinya rahmat itu di situ. Makanya kalau Bapak menjumpai ada istrinya seseorang ketika akan meninggal dunia masih nanya, bapakmu mana? Itu rahmat. Makanya dulu saya pernah nanya, maaf nih kalau tidak penting nanti skip aja. Saya pernah nanya sama ibu saya, ibu mintanya apa? Ibu, nanti kalau meninggal itu gimana? Saya pengen meninggalnya sebelum bapak. Saya tanya, kenapa pengen meninggal sebelum bapak? Ibu lalu ngomong, ibu tidak ngerti kalau meninggal setelah bapak itu gimana menjalani hidup ibadah tanpa bapak. Itu rahmat. Sehingga akhirnya itu dihadirkan dengan doa. Makanya akhirnya Imam Ibnu Katsir itu berkata apa, Ibu? Ada orang yang 5 tahun mungkin pernikahannya, di awal pernikahannya belum tentu dia dapat rahmat. Ada orang yang terkadang 10 tahun pernikahannya belum tentu dapat rahmat. Ada orang yang menikah 15 tahun baru dapat rahmat. Dan itu dengan doa. Supaya melembutkan hati kita. Supaya kita mudah memaafkan. Siapa yang menjadikan hati kita mudah untuk memaafkan? Allah. Karena yang menggenggam hati kita dan jiwa kita Allah semata. Makanya akhirnya yang kedua nasihatnya para ulama itu apa? Banyak mendoakan. Kalau ada seorang istri lebih banyak curhat tentang suaminya kepada ustadz siapapun, itu lebih banyak daripada dia menyebutkan namanya dia kepada Allah. Berarti dia belum tawakal. Kalau ada seorang laki-laki yang terlalu banyak menceritakan kekurangan istrinya kepada teman-temannya dan dijadikan hanya bahan bercandaan gitu. Dan dia lebih sering menyebutkan itu daripada dia menyebutkan namanya di hadapan Allah, maka dia belum bertawakal. Bentuk kita dalam pernikahan itu menyebutkan namanya lebih sering daripada emosi kita. Berapa banyak istri yang sering berkata, suami saya itu begini-begini, sudah didoakan belum? Ya kalau lagi nggak sebel aja Ustaz saya doakan.